kepada malaikat diletakkan tepat setelah iman kepada Sang Pencipta, menunjukkan betapa sentralnya peran mereka dalam sistem keyakinan kita. Memahami bahwa mereka diciptakan dari nur membantu kita untuk menjauhi segala bentuk kemusyrikan atau pengkultusan yang salah. Mereka bukan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pula sekutunya, melainkan hamba-hamba yang dimuliakan yang tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya dengan patuh. Cahaya tersebut juga melambangkan keterbukaan dan transparansi. Para malaikat tidak memiliki rahasia yang disembunyikan dari Sang Pencipta. Setiap gerakan mereka terpantau dan setiap tugas mereka tercatat dengan sempurna dalam skenario takdir. Keberadaan malaikat yang begitu banyak, yang setiap detiknya bertasbih tanpa henti, seharusnya membuat kita merasa malu jika sebagai manusia kita masih sering lalai dalam mengingatnya. Bayangkan 70.000 malaikat yang setiap harinya masuk ke dalam tempat suci di langit, dan tidak pernah keluar lagi untuk memberikan kesempatan bagi 70.000 malaikat berikutnya hingga hari akhir nanti. Jumlah yang sangat besar ini membuktikan betapa luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa melimpahnya nur yang telah diciptakan untuk mengisi singgasana langit tersebut. Sebagai penutup dalam pendalaman mengenai penciptaan ini, kita harus menggarisbawahi bahwa setiap kali kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ribuan makhluk cahaya yang turut mengamini doa-doa kita. Hubungan antara nur malaikat dan keimanan manusia adalah hubungan yang sangat erat. Kita memang tidak bisa melihat mereka dengan mata kepala, namun keberadaan mereka bisa dirasakan melalui ketenangan jiwa dan lintasan pikiran baik yang tiba-tiba muncul di dalam hati kita. Semuanya adalah bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keseimbangan alam semesta melalui makhluk-makhluknya yang paling setia dan paling bercahaya ini. Setiap elemen dari cahaya ini juga membawa pesan moral bagi kita. Cahaya tidak pernah memilih tempat untuk bersinar. Ia menyinari tempat yang bersih maupun tempat yang kotor tanpa dirinya menjadi kotor. Begitu pula para malaikat yang bertugas mengawasi setiap jengkal bumi ini. Mereka mencatat setiap helai daun yang jatuh, setiap tetes hujan yang turun, dan setiap bisikan yang keluar dari lisan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan betapa penuhnya langit dengan suara rintihan, bukan rintihan kesedihan, melainkan rintihan langit yang memikul beratnya jumlah malaikat yang sedang bersujud. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari pun di langit, melainkan di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dahsyatnya pemandangan itu jika saja hijab mata kita dibuka untuk melihat kemilau cahaya yang memenuhi cakrawala tersebut. Semua ini adalah pembuka yang sangat fundamental untuk memahami siapa sebenarnya Jibril dan mengapa kehadirannya begitu sakral dalam perjalanan sejarah Islam dari awal hingga akhir zaman nanti. Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam dimensi yang melampaui batas imajinasi manusia. Sebuah wilayah di mana angka-angka yang kita kenal di dunia ini tidak lagi sanggup melukiskan kenyataan yang ada. Bayangkanlah hamparan langit yang sangat luas, bukan hanya langit biru yang kita lihat saat menengadah ke atas, melainkan 7 lapis langit yang masing-masing memiliki penghuni dan keajaiban tersendiri. Di sana, eksistensi para malaikat bukan hanya sekadar satuan atau puluhan, melainkan sebuah gelombang cahaya yang tidak berujung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi setiap jengkal semesta dengan para tentaranya yang setia, yang jumlahnya hanya diketahui oleh Sang Maha Pencipta sendiri. Fenomena ini memberikan kita perspektif baru mengenai betapa kecilnya kedudukan manusia di tengah samudera ciptaannya yang begitu masif. Ketahuilah bahwa setiap fenomena alam yang kita saksikan, mulai dari hembusan angin yang sepoi-sepoi hingga gemuruh petir yang membelah angkasa, semuanya melibatkan peran serta para malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah gambaran yang sangat menggetarkan hati mengenai kondisi langit di atas sana. Beliau bersabda bahwa langit merintih, dan sudah sepatutnya ia merintih, karena tidak ada ruang seukuran 4 jari pun di sana melainkan terdapat malaikat yang sedang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mencoba membayangkan betapa luasnya ruang angkasa, maka bayangkanlah betapa padatnya barisan malaikat yang mengisi setiap sudut dimensi tersebut dengan ketaatan yang mutlak. Angka 4 jari yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah tamsil untuk menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan dalam pengabdian kepada Sang Halik. Puncak dari gambaran kemegahan jumlah ini dapat kita temukan pada sebuah struktur yang sangat sakral di langit ketujuh, yang dikenal dengan nama Baitul Makmur. Tempat ini adalah Ka'bah bagi penduduk langit, sebuah pusat peribadatan yang kemuliaannya tidak tertandingi oleh bangunan manapun di muka bumi. Dalam perjalanan spektakuler Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pemandangan yang sangat menakjubkan di sana. Setiap harinya, sebanyak 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Makmur untuk melaksanakan ibadah,
bertawaf, dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa 70.000 malaikat yang masuk pada hari itu, setelah mereka keluar, mereka tidak akan pernah kembali lagi ke tempat tersebut untuk selamanya. Keesokan harinya, datang lagi 70.000 malaikat baru yang berbeda, dan begitulah seterusnya setiap hari tanpa pernah berhenti hingga sangkakala kiamat ditiupkan. Coba Anda renungkan sejenak. Jika setiap hari ada 70.000 individu baru yang beribadah dan siklus ini telah berlangsung sejak ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu, berapakah total jumlah mereka? Logika